udah jelasin. Nah di sini, nah ini lebih jelasnya Bu. Hipertensi itu adalah keadaan tekanan darah yang lebih dari 140 dan tekanan diastolik lebih dari 90. Kalau kemarin kan Ibu saya cek kan 150 per 90 ya Bu. Nah berarti Ibu udah masuk ke hipertensi karena batasnya itu 140 Bu. Nah lalu di sini ada kategori hipertensi. Nah kategori hipertensi ini sebenarnya yang normal itu 120 per 80. Nah batas normalnya itu dia 120 sampai 129. Jadi kalau misalnya dia udah 130 nih Bu, udah 130 sampai 139 itu dia udah hipertensi tahap 1. Nah kan itu dia kalau itu kemarin 150 kan 90. Nah Ibu udah termasuk golongan hipertensi tahap 2. Nah hipertensi tahap 2 itu dia detak pertamanya itu 140 sampai, terus detak keduanya itu 90. Berarti kan ini 150 ya, ini masuknya ke sini nih. Nah tapi kalau ada lagi hipertensi krisis, nah dia itu lebih tinggi lagi Bu. Dia detak pertamanya bisa lebih dari 180, terus detak keduanya lebih dari 120. Dia yang udah lebih parah dari Ibu gitu. Lalu di sini ada resiko tinggi hipertensi. Yang pertama ada usia, Ibu kan bisa masuk tuh usia. Terus ada pola makan tidak sehat. Ibu dulu kan ngomong kalau misalnya kadang makan ikan asin, terus kalau asin awal-awal apa benar hipertensi. Kalau sekarang kan karena sudah ke LS sudah enggak ya Bu. Kurang aktivitas fisik, terus obesitas, konsumsi alkohol, atau merokok, terus ada stres atau banyak pikiran, terus ada riwayat dengan tekanan darah tinggi. Lalu ada tanda gejalanya yang kemarin saya bilang juga Bu, kan Ibu saya tanya sakit kepala nggak pas kemarin, kalau pas pengen cek kontrol ke puskesmas, terus kelelahan, ada kram, terus ada nyeri dada atau vertigo. Vertigo itu Ibu pernah nggak ngerasa kayak pusing tubuh keliling sampai nggak bisa bangun Bu? Nggak pernah. Nah iya. Nah ini di sini ada penglihatan kabur, kadang bisa sampai dia pingsan Bu. Lalu ada jantung berdebar, lalu ada pucat. Terus pencegahannya itu ada hipertensi, agar pencegahan hipertensi agar tidak terjadi komplikasi Bu. Nah Ibu kan udah hipertensi ya. Nah biar enggak terjadi komplikasi atau penyakit baru Bu, Ibu bisa minum obat yang dianjurkan dokter. Kan kemarin Ibu minum amlodipin sama cetapil ya. Ya katropil. Nah katropil itu lanjutin aja Bu, jangan sampai ke ini ya Bu ya, jangan sampai bolong gitu. Terus ini cek rutin tekanan darah. Cek juga kan kadang di sini sering ada cek ini rutin tekanan darah. Ya itu rutinin aja Bu, nggak apa selalu ikut. Terus ada olahraga, kalau bisa kan Ibu pagi-pagi bangun ya, jalan aja lakukan sini, dekat sini. Terus ada tidak konsumsi alkohol atau rokok. Ibu nggak pernah kan? Kemarin juga iya. Terus menerapkan pola makan sehat. Nah Ibu kan kemarin juga bilangnya udah nerapin ya makan pola makan sehatnya Ibu. Nah sini saya ada Bu rekomendasi makanan untuk penderita hipertensi. Nah sayur-sayurannya itu bisa bayam. Ibu beli kan Ibu seringnya beli ya, beli bayam atau yang ada brokolinya, sawinya, selada, atau yang Ibu kadang juga labu kan Ibu pernah ya? Iya. Nah kalau Ibu mau buah-buahan bisa makan pisang, semangka, alpukat, jeruk, dan melon. Lalu ada yang Ibu bisa ganti tuh kentang rebus, lalapan mentimun, tapi jangan pakai sambal terasi Bu, lalapannya aja, terus sama biji-bijian dan tomat. Nah makanan yang harus Ibu hindari kan makanan tinggi garam ya, kayak Ibu nggak boleh makan keripik atau kerupuk-kerupuk yang asin ya. Terus makanan cepat saji kayak nugget juga nggak boleh ya, sosis, kornet. Terus ikan asin udah pasti ya Bu,
soalnya dia asin banget kan. Nah ibu nih nggak boleh sarden juga, sarden. Oh udah nggak pernah. Iya ya udah. Terus ada sambal terasi. Sambal terasi kalau bisa dikurangin ibu, masih ya kan? Iya. Terus ini telur asin juga. Iya. Ya udah, alhamdulillah ya bu. Terus ini kan yang tadi sosis, nugget, kornet, nggak boleh itu, kalau bisa ibu kurangin ya. Terus ada gorengan, jeroan, daging berlemak. Terus mie ayam nih bu, mie ayam juga nggak boleh. Nah di sini yang tadi saya bilang kan nggak ada beberapa cara tuh biar nggak terjadi komplikasi yang tadi. Nah komplikasi di sini ada serangan jantung. Nah kalau misalnya ibu hipertensi, aliran penyempitan aliran darah ke otot jantung, suplai oksigen kurang yang mengakibatkan kerusakan otot jantung. Nah jadi kan jantung itu punya otot ya bu. Nah punya otot itu yang mengalirkan darah dia bu. Nah kalau misalnya otot-ototnya menyempit, dia suplai oksigennya kurang ke jantungnya, jadi dia adanya kerusakan jantung. Jadi dia bisa serangan jantung kalau ibunya hipertensi terlalu tinggi. Terus ibu juga bisa terjadi stroke. Nah stroke itu saya kasih tahu itu ada hemoragi atau non hemoragi yang biasa kita bilang itu ada pecah pembuluh darah, karena tingginya tekanan darah ibu, saking tingginya dia pembuluh darahnya pecah dulu. Dia stroke ataupun ada non hemoragi karena gangguan aliran darah ke otak. Lalu ada gagal jantung. Nah ibu bisa kena juga gagal jantung karena jantung tidak memompa cukup darah ke tubuh karena tekanan darah yang tinggi. Terus ada gagal ginjal juga itu, selain jantung itu sama serangan jantung ada gagal ginjal ya. Nah tekanan darah tinggi bisa merusak sel ginjal sehingga membuat ginjal tidak bisa mengeluarkan sisa kotoran yang ada di tubuh gitu bu. Nah bu kan ibu kemarin udah saya cek ya tensinya. Nah mungkin sekarang saya mau ngasih jus tomat nih bu. Ini jus tomat. Nah udah saya kasih susu juga, terus takarannya juga. Di sini saya ngasih ini bukan sekedar ngasih bu, karena saya juga ada penelitiannya dari jurnal. Saya kenalin dulu bu, terapi tomat itu buat hipertensi dia bisa tujuannya untuk membantu tekanan darah melalui kandungan kalium dan oksigen di dalam tubuh kalium bisa mengurangi kadar hipertensi ibu atau kandungan ibu. Ini bukan karena ada ini nih, dia ada kandungan kalium dan antioksidannya di dalam tomat tuh. Nah ibu ini nanti coba langkah-langkah. Kalau dulu sekarang bisa siapin ibu tomatnya 150 gram ya, terus bisa ibu siapin air 100 ml. 100 ml kan ini 200 ya bu, bisa setengahnya, setengah dari itu. Terus siapkan gula 2,5 gram. Atau dia bisa itu takarannya itu setengah sendok teh. Nah ya betul segitulah, tapi itu opsional kalau misalnya ibu mau pakai gula atau susu ya. Terus nih pertama ibu bisa potong-potong tomatnya, terus masukin ke dalam blender, terus tambahin nih air yang 100 ml, lalu gula atau susunya bisa dimasukin, terus blender juga halus nih sampai kayak gini. Lalu bisa ibu konsumsi nih bu, bisa ibu konsumsi, terus konsumsi dengan 200 ml setiap hari selama 7-14 hari berturut-turut. Bisa 7 hari bu, seminggu, mungkin seminggu sampai 2 minggu ibu bisa ini. Nah, udah bu. Coba nih kan saya udah edukasi ibu ya, udah saya kasih tahu. Terus saya mau nanya-nanya ibu nih, kalau hipertensi itu apa sih bu? Ya darah tinggi. Terus ya kalau misalnya resiko tingginya itu karena apa sih ya?
Iya, karena ada usia juga kan. Terus kalau tekanan darah ibu naik, biasanya yang ibu rasain apa bu? Pusing kan? Bisa rasanya kalau pusing aja, pusing atau lupa gitu juga. Nah, telat atau minum obatnya lupa. Gitu Iya. pasti ada pusing. Iya. Ya udah mungkin bu segini aja, ini tadi yang langkah-langkahnya bisa ibu cobain ya buat ibu yang rentan. Iya. Iya. Kan tadi udah saya jelasin ya bu ya. Nah ini ibu bisa baca-baca, nanti ada kan di sini ada penyakit hipertensi. Tadi sama kok isinya sama yang di ini. Ada gejala, pencegahan biar mengurangi komplikasi kan. Ya, makasih ya bu Ya. buat penjelasannya. Gitu aja. Iya, makasih.